Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa kembali dalam program Kultum Ramadan Gapai Kemuliaan bersama saya Ari Ginanjar Agustian. Dalam pertemuan kali ini saya akan mengajak Anda memaknai nama dan sifat Allah Al-Wahhab dan Al-Mughni, yang maha memberi karunia, dan Al-Mughni yang maha memberi kekayaan. Saya akan sampaikan fenomena modern dan hubungannya dengan bahasa-bahasa spiritual yang saya tadi sampaikan. Mereka adalah pengusaha-pengusaha yang sangat muda, kaya raya, dan telah mengubah wajah dunia. Mencetak laba bukan hanya ratusan juta, bukan hanya miliaran, tapi triliunan. Menurunkan terobosan program-program inovasi, pemasaran kreatif, dan mereka pekerja keras, ulet, dan uniknya, millennials ini tak hanya memberikan keuntungan semata, tetapi juga rata-rata mereka selalu berbagi, berusia muda, 20 hingga 30-an, dan kepedulian yang sangat tinggi kepada orang lain. Katakan, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, Jack Ma, pendiri Alibaba.com, dan dari Indonesia, Nadiem Makarim. Apa yang membuat mereka ini luar biasa? Apa yang membuat mereka istimewa? Coba kita mulai saja dari kisahnya Zuckerberg. Tujuannya apa? Dia hanya ingin menolong awalnya teman-temannya untuk temu alumni, supaya mereka bisa saling kontak, tidak hanya kopi darat, tetapi bagaimana mereka bisa berhubungan. Dibuatlah sistem, namanya adalah Facebook. Lalu dengan gratis seperti itu orang berlomba-lomba ikut. Sekarang apa yang terjadi? Bisnis itu menjadi triliunan dan jumlahnya, bisnisnya tak terhingga. Sama juga yang terjadi dengan Google, Larry Page, dan Sergey Brin. Tujuannya saat itu hanyalah ingin membantu teman-temannya untuk membuat skripsi. Mungkin kita masih ingat bahwa untuk membuat skripsi kita pergi ke perpustakaan, membawa buku yang berat-berat ke perpustakaan, jumlah buku pun dibatasi. Tapi sekarang tinggal klik saja, semua informasi bisa Anda dapatkan. Begitu pula Nadiem Makarim. Anda mungkin masih ingat betapa susahnya kita dalam berkendaraan untuk pergunakan motor. Apabila kita ingin cari ojek, kita harus pergi ke pertigaan atau perempatan. Sekarang online. Bahkan dengan cara seperti itu murah dan kita bisa menjangkau kemana-mana. Fenomena inilah yang istimewa yang saya ingin sampaikan. Rata-rata mereka ingin memberi, mereka ingin menolong, dan bahkan gratis. Tetapi setelah itu keuntungannya adalah cara-cara yang lain. Valuasi dari bisnis mereka jumlahnya tak terhingga. Subhanallah, inilah fenomena ketika orang faham makna rahmatan lil alamin, memberi rahmat bagi semesta alam. Terlepas dengan apapun agama mereka, tetapi kita harus belajar dari Zuckerberg, kita harus belajar dari Jack Ma, kita harus belajar dari Sergey Brin, kita harus belajar dari Larry Page, dan kita harus belajar juga dari pengusaha-pengusaha Indonesia. Mereka memulai dengan niatan untuk menolong, niatnya untuk memberi untuk sesama, tapi dampaknya balasan yang tak terhingga membuat orang menjadi sangat kaya raya. Apa yang saya ingin sampaikan? Bahwa fitrah manusia sebagai rahmat bagi semesta alam. Fitrah manusia untuk memberi dari Allah Al-Wahhab yang mengajarkan membuat manusia menjadi kaya raya. Artinya selama ini pemikiran kita terbalik. Kalau kita ingin kaya, kita ingin sejahtera, yang kita lakukan adalah kita bertanya berapa kita ingin dibayar. Bahasa sederhananya wani piro katanya. Setelah itu baru kita dapat bayaran. Tapi pengusaha-pengusaha di era disruptif seperti ini tidak berbuat seperti itu. The more you give, the more you get. Semakin Anda belajar dari Allah Al-Wahhab, maka Anda akan mendapatkan rizki dari Allah Al-Mughni yang maha memberi kekayaan. Subhanallah. Inilah yang harus kita dapatkan, yaitu kita faham bahwa Allah Al-Wahhab yang maha memberi
harus kita pelajari dan belajar kita tiru. Meskipun tidak mungkin meniru kekuasaannya, tapi meniru sedikit kebaikannya untuk memberi, sedikit saja. Begitu juga dengan Allah Al-Mughni yang ingin membuat orang menjadi kaya. Dengan bisnis Facebook semua orang bisa berdagang, semua orang bisa promosi, dan banyak orang menjadi kaya dengan bisnisnya. Inilah makna bahwa ketika perjanjian kita dengan Allah Al-Mughni dijalankan, janji kita kepada Allah Al-Wahhab dijalankan, maka balasannya tak terhingga. Saya ingin mengajak Anda semuanya membaca fenomena ini, melihat fenomena ini. Lalu hari ini kita sudah melihat makna rahmatan lil alamin, bukan hanya tertulis di Al-Quran, tapi tertulis di dunia Facebook, di dunia digital, bahwa Allah menunjukkan di era modern ini. Mari kita mohon kepada Allah agar mata kita mampu terbuka, telinga kita mampu lagi mendengar, hati kita melihat, karena Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Katakan, ya Allah, ya Wahhab, karuniakan jiwa yang senantiasa ingin memberi. Ya Allah, ya Mughni, karuniakan kami sifat untuk membuat orang lain menjadi kaya, membuat orang lain jadi sejahtera. Karuniakan kepada kami kekuasaan, kekuatan, serta kemuliaan untuk mampu mensejahterakan, memajukan sesama kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.